Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, jumpa lagi di dalam khotbah serial. Kali ini kita akan angkat tema bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18, demikian bunyinya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat yang diberkati Tuhan, apa sih bersyukur itu? Kenapa sih orang Kristen harus bersyukur? Karena kita tahu ada kematian, kemudian ada ibadah pengucapan syukur rumah baru, pengucapan syukur ulang tahun, pengucapan syukur naik jabatan, pengucapan syukur perkawinan, dan lain-lain. Mengapa pengucapan syukur sama untuk yang duka dan sukacita? Kenapa sih orang Kristen memakai ungkapan mengucap syukur? Dasarnya diambil dari kasih karunia itu. Sekali lagi, Efesus 2 ayat 8, kamu diselamatkan oleh karena kasih karunia. Nah, itulah dasar yang paling dalam mengapa kita mengucap syukur. Yang kedua, kenapa sih kita mengucap syukur? Karena Tuhan Allah yang memerintahkan itu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus. Yang ketiga, mengapa sih kita harus mengucap syukur sebagai orang yang percaya? Karena kita adalah orang berdosa, debu yang ditebus. Kejadian 2 ayat 7. Kita adalah manusia-manusia yang tidak layak dikasihi, tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu dulu dasarnya, supaya kita tahu bahwa mengucap syukur itu dasarnya adalah Bapalah yang memilih kita, Bapalah yang menebus kita, Bapalah yang mendamaikan dirinya dengan kita, lalu Bapa yang memberikan keselamatan. Makanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus selalu ada kata mengucap syukur. Akar kata dari mengucap syukur bahasa aslinya adalah toda raba. Artinya terima kasih. Kata ini dipakai dalam ungkapan sehari-hari, tetapi yang paling utama dasarnya adalah ungkapan syukur dan puji-pujian. Toda raba artinya tangan yang mengucap syukur kepada Allah. Nah, ungkapan syukur itu bukan di bibir mulut saja, tapi keluar dari hati. Itu makna kata toda raba. Bapak Ibu dan jemaat yang diberkati Tuhan, siapa sih yang mengucap syukur? Mengucap syukur itu bisa secara pribadi atau persekutuan atau umat. Di dalam persekutuan pun kita boleh datang kepada Allah ketika Mazmur 100 ayat 4. Umat masuk hadirat Allah dan mengucap syukur. Ada juga mengucap syukur keluarga. Ketika dalam Kisah Rasul dikatakan bahwa satu keluarga mengucap syukur, kepala keluarga itu percaya dan keluarga itu akan selamat. Mengucap syukur secara pribadi. Mengucap syukur secara pribadi itu setiap orang datang pada Allah. Di situ kita belajar tentang Abraham yang mengucap syukur. Ada Musa yang mengucap syukur. Ada Raja Daud yang mengucap syukur. Dan mengucap syukur itu Raja Daud ungkapkan itu Mazmur 95 ayat 6. Dia datang dalam sikap ungkapan syukur. Dia sujud menyembah. Dia berlutut seperti yang Yesus wujud nyatakan di dalam Matius 26 ayat 39 ketika Yesus undur diri dan berdoa. Sehingga mengucap syukur itu keluar dari isi hati dan diwujud nyatakan dalam sikap yang sangat rendah hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita masuk ke gereja, ketika kita menghadap Tuhan dan berdoa, layaklah kita bersikap sopan seperti yang Yesus wujud nyatakan dalam Matius 26 tadi. Yesus sujud menyembah dan berdoa. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau begitu, kapan sih kita mengucap syukur? Kapan saja. Suka duka, untung rugi, sehat dan sakit sekalipun. Karena tadi dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jemaat yang diberkati, siapakah yang dapat menambah usia, menambah hidupmu sehasta saja? Demikian Matius 6 ayat 27. Berarti kita layak mengucap syukur setiap hari. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Kalau begitu,
Kapan kita mengucap syukur? Setiap saat. Di mana saja. Apa wujud bersyukurnya? Baca Alkitab, berdoa, dan bersekutu atau bersyukur. Lalu, jemaat yang diberkati Tuhan, orang bisa katakan bahwa mengucap syukur ketika saya diberkati dengan harta, diberkati dan kesehatan, tetapi dikatakan dalam pembacaan kita ini, bersukacitalah senantiasa. Artinya, segala pergumulan hidup kita, sakit, duka cita, ataupun hal-hal pergumulan dan penderitaan, tidak perlu orang lain tahu, hanya kita dan Tuhan Yesus dan orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menguatkan kita. Bersukacita senantiasa, artinya kita kuat. Itu yang saya selalu katakan, bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur. Biasanya untuk gampang diingat, jemaat, BBM. Bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur. 3 hal ini layak diwujud nyatakan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada orang katakan bahwa bersyukur adalah mata uang yang dapat kita ciptakan sendiri dan tidak takut untuk menghabiskannya dan tidak takut bangkrut. Orang yang paling miskin adalah orang yang tidak bersyukur. Jadi marilah kita mulai bersyukur setiap hari. Ketika kita bangun tidur masih ada nafas hidup ini, terima kasih Tuhan bahwa aku hidup hari ini. Maka aku hidup hari ini, aku hidup untuk Tuhan dan berkarya untuk Tuhan. Biarlah Roh Kudus berjaga di hatiku untuk membimbing aku melakukan yang baik dan benar di mata Tuhan. Itulah kata pemazmur. Sehingga dalam hidup kita, wujud dari bersyukur. Contoh, kepala keluarga, dia akan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan dia bertanggung jawab. Ibu rumah tangga mengucap syukur, dia akan pakai waktu dengan baik dan bijaksana melayani keluarga dan juga di dalam pelayanan dan karya layannya. Anak muda, dia akan mengucap syukur sebagai pelajar. Dia akan bertanggung jawab. Dia mengucap syukuran apa yang ada dalam diri dia, sehingga dia akan bertanggung jawab dengan cita-cita dan masa depannya. Itu yang dikatakan dimaksudkan oleh Kolose 3 ayat 17. Segala sesuatu yang kamu lakukan dalam nama Tuhan Yesus, lakukanlah itu sambil mengucap syukur. Dan segala sesuatu yang kita buat, Kolose 3 ayat 23, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Marilah kita mengucap syukur setiap hari, supaya apapun yang kita buat selalu mendatangkan sukacita dan kebaikan bagi orang lain. Ketika Anda dan saya tidak mengucap syukur, maka apapun yang Anda buat selalu tidak akan mendatangkan berkat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Tetapi marilah kita mengucap syukur di dalam seluruh eksistensi hidup kita, karya layan kita, supaya itu menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Roma 12 ayat 1, inilah hidup yang kami persembahkan, saudara dan saya persembahkan untuk Tuhan, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan. Amin.